Syafri sudah memberikan kepastian soal tim untuk Asian Games 2022. Pelatih Timnas Indonesia U20 itu akan mengirimkan Timnas Indonesia U24 ke Asian Games 2022. Timnas Indonesia U24 bakal berkancah di Asian Games 2022 China pada 23 September 8 Oktober tahun 2023. Skuad Garuda Muda akan bersaing dengan 31 negara lainnya. Indra Syafri sudah memberikan roadmap Timnas Indonesia U24 ke Ketua Umum Ketum PSSI, Erick Thohir. Hal itu dilakukannya guna membantu Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Sudah saya berikan roadmap ke Pak Ketum. Rencananya dalam waktu dekat saya akan berdiskusi dengan pelatih di klub, ujar Indra Syafri di Persija Training Ground, Sabtu tanggal 22 Juli tahun 2023. Dengan model seperti apa nanti pemusatan latihan Timnas Indonesia U24? Asian Games 2022 itu kan multikabor, peran KOI dan Kemenpora sangat kental di situ dalam sisi pembiayaan, katanya menambahkan. Indra Syafri juga telah menyetorkan 44 pemain Timnas Indonesia U24 untuk Asian Games 2022 ke KOI. Ia menggabungkan antara pemain Timnas U22, U20, kelahiran 1999, dan pemain senior. Makanya saya sudah selesaikan roadmap, mulai dari persiapan sampai selesai Asian Games 2022. Untuk teknis pemusatan latihan, saya akan berdiskusi dengan teman-teman di klub, ucap Indra Syafri. Sesuai arahan Pak Ketum, karena kita merebut medali emas SEA Games 2023, otomatis NOC Indonesia dan Kemenpora merekomendasikan untuk ikut Asian Games 2022, lanjutnya. Indra Syafri membeberkan regulasi di Asian Games 2022. Setiap tim maksimal mendaftarkan 22 pemain U24, termasuk 3 kiper dan 3 pemain senior. Kalau tidak tidak bisa asal ikut saja. Sesuai arahan Pak Ketum, memberikan penghargaan ke anak-anak yang ikut di SEA Games 2023 ditambah pemain-pemain Timnas U20 yang gagal di Piala Dunia U20 2023, kata Indra Syafri. Selain itu juga sesuai regulasi U24 Asian Games 2022 atau pemain kelahiran 1999. Pemain kelahiran 1999 ini adalah tim saya pada 2018 yang saya bawa masuk ke 8 besar Piala Asia U19, tinggal selangkah lagi ke Piala Dunia U20 2019, tambahnya. Sebelumnya, Erick Thohir berencana mengirimkan Timnas Indonesia U20 ke Asian Games 2022. Hal itu bertujuan untuk memberikan jam terbang kepada para pemain muda. Nanti saya akan bicara ke Coach Indra Syafri. Di Asian Games 2022, kami akan siapkan tim U20. Terus kenapa takut? Tutur Erick Thohir pada awal Juli tahun 2023. Sama Argentina saja sudah berani. Tapi kan tidak ada target. Targetnya untuk masa depan. Kenapa U20? Karena tahun depan menjadi U21. Saat Asian Games 2022, kompetisi berhenti tidak. Terus mau mengirim siapa? Itu poinnya. Tidak mungkin pemain bermain di klub dan timnas sekaligus. Nanti cedera, imbuhnya. Sejatinya, Indra Syafri sudah menyiapkan ancang-ancang persiapan Timnas Indonesia U23 ke Asian Games 2023. Ia berencana menggelar pemusatan latihan TC bulan depan. Asian Games akan digelar di Hangzhou, China, pada tanggal 23 September tanggal 8 Oktober mendatang. PSSI sudah memutuskan bakal ikut serta dengan mengirim Timnas U23 ke Asian Games. Mengingat tinggal 2 bulan lagi menuju gelaran, persiapan buat Timnas U23 pun sudah disusun.
Indra Syafri yang diberi tanggung jawab menangani timnas U23 sudah menghadap ke PSSI untuk melaporkan rancangan persiapan timnya. Saya sudah sampaikan roadmap ke PSSI, bahwa akan mulai TC di Agustus, dan paling 1 bulan persiapan. Dan TC hanya di dalam negeri, kata Indra Syafri kepada wartawan. Untuk saat ini Indra Syafri belum bisa memastikan kapan TC Timnas U23 bakal digelar. Sementara ini ia mulai membangun komunikasi dengan para klub. Ia berharap tak ada konflik yang akan terjadi antara Timnas U23 dengan para klub selaku pemilik pemain. Sebab kompetisi Liga 1 2023/2024 tetap berjalan saat gelaran Asian Games nanti. Nanti kami lihat, karena ada beberapa opsi. Tergantung setelah komunikasi dengan klub, ucap Indra Syafri saat ditanya tanggal pasti TC Timnas U23. Tak hanya itu, Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, buka suara terkait sistem seleksi Timnas U17 Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda Asia masih menjalani seleksi di beberapa kota. Hari Minggu ini seleksi dilaksanakan di Makassar dan dihadiri oleh 200 peserta. Seleksi tersebut menggunakan sistem mini game dengan waktu 2 kali 20 menit. Namun, sebelumnya ada syarat yang harus dilewati oleh calon pemain timnas termasuk terkait tinggi badan. Indra Syafri menjelaskan, seleksi dengan game tersebut memiliki maksud tersendiri, yakni untuk melihat sentuhan awal pemain terhadap bola. Selain itu, kualitas passing juga akan jadi perhatian oleh tim pelatih. Aspek passing sebenarnya jadi masalah bagi pemain timnas. Bahkan, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah beberapa kali membahas hal tersebut. Sekarang metode seleksi memang kita hanya 2 kali 20 menit kita lihat visualnya, tekniknya gimana, sentuhan pertama, kualitas passing. Kan dari situ kita lihat awalnya, kata Indra Syafri dilansir bolasport.com dari laman Tribun Timur. Dari aspek dasar, calon pemain Timnas U17 Indonesia akan dilihat dengan detail. Menurut Indra, hal tersebut jadi pertimbangan dalam pemilihan pemain. Selain itu, dia menjelaskan bahwa ada 5 pemain dari Makassar yang dibawa ke TC Jakarta. Nantinya, skuad final akan tampil di Piala Dunia U17 2023 yang digelar di Indonesia. Kalau memang kualitas passing free touch saja tidak bisa, ya bagaimana mau diajak masuk tim World Cup? Saya lagi menunggu dari tim scouting tadi, tapi ada kalau tidak salah ada 5. Nama-namanya belum bisa kasihkan, tegasnya. Mantan pelatih Bali United ini menambahkan bahwa nantinya keputusan akhir ada di pelatih Bima Sakti. Mereka hanya bertugas untuk mengumpulkan pemain potensial yang bisa masuk Timnas U17 Indonesia. Apalagi, proses seleksi kali ini akan berjalan ketat karena ada sistem promosi dan degradasi. Nanti pemilihan terakhir kita serahkan ke Bima Sakti, sesuai dengan game plan dan filosofi yang dia bangun, pungkasnya.